Yang goling ngenteni Mas Alo ke bocah. Lemu nyetut. Tatu teman. Ya wis kemleter goleti kopada. Kan kamu udah bilang, setahu kami yang Martaji udah memberitahu. Udah titik itu yang. Bangsa si Martaji. Banyak ini yang Martaji jangan kami. Saru ya. Oh, apa wani orang yang Martaji? Apa? Martaji. Ora lah ngewedi-wedi. Santet bayang. Celek banyak yang. Orang ngabari asen, Bu. Pedu ngasu jare. Tadi datang nemuin kita, maling garangan. Kayaknya kayak garangan dasar raine. Ya kelakuannya bakal Jelai pokoknya gue. Gue. Aja patiran karo kaya. Lah. Misalnya kan anu yang kopada ya. Beri acarana aja jadi yang mana. Diadoi sih bae sih. Iya baikku. Dika banget banda kenal ya. Tua yang uang kan udah butuh banget nangis-nangis. Kayak kue lagune. Kaki neko. Kan danku. Kayak kue. Katanya kemarin dapat ini banyak jenengan yang sebagai teman itu dikasih apa gitu. Pernah anu to nyarep mangkat mari Abu Dhabi sih nang nanti Martaji. Ya anu atuh mantan nyebrang main segara. Alah atuh temenan apa kowe iya temenan nyong arep ngodek. Ngomong eta. Terus Akhirnya nyong duit golin nambani wong. Anu pira ora tek wekan. Ujarku nek wis mangkat malah jekiki kana ngumat bangsat. Astagfirullah. Saru aja. yang harusnya jenengan tadinya Kok ngerti Martaji urip tekan tua masih kayak merga apa? apa? Ya merga kayak kue. Lombone gitu. Ya Mulai batu yang. ya kadang kayak lagune ya kayak. Ya tapi kalian juga sih kadang yang. Siapa mana Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak, dari tadi muter-muter jenengan. Saya takut mengganggu, saya melihat. Salam kenal. Ki Askara, Raden Ki Askara. Anda perlu apa sih? Ada sesuatu hal yang ingin dibicarakan dengan para manusia ini. Sebenarnya saya ingin berbicara dari tadi, tapi takut mengganggu. Yang ini yang mau kemana yang? Lah, korup kan dah korup Jimbo. Tidak masalah, saya tidak. Wis ngono bae. Saya ingin duduk Bisa aja. Kan ini kan ada tuang ini. Kamu mulai kayak kata yang Marta gitu ya. Manusia. Sebelumnya, apa yang terjadi dengan Gendon? Nah, itu. Yang sekarang ini Gendon teh nang wit kelapa biasa. Iya. Rika merukung di situ. Rika dengerin dulu ini ya. Sebentar jangan. Saya melihat Gendon Sadeli dengan kondisi seperti itu. Yang mau itu ngene, kandak karo aku ngene. Saya kasihan. Ayo. Kandan. Padahal kelamin yang dia miliki itu sangat dibanggakan oleh dia. Merek apa dia? Lalu Ini sebenarnya yang Sogi Sejak jenengan itu datang menceritakan Gendon itu bakok ngendi ya. bocor apa yang gawe itu Raden. Ya, dengan harapan bisa mengelabui Ohar Tasmania. padahal pada waktu itu kan saya bertemu dengan dirimu dan bertemu dengan orang Maya. Iya. Saya langsung mengantarnya pulang dan saya melihatnya dia masuk ke dalam ke rumah bersama istrinya. Lalu saya pulang kembali berkelana. Di kabar-kabar Gendon dalam kondisi saat seperti itu. Nah itu akhirnya tuh barangnya diputus sama si Ohar. Nah itu nggak bisa berfungsi apa? Bagaimana mau berfungsi? Lukanya saja dari sambungan tabib yang waktu itu mengobati belum sembuh. Apakah itu sesuatu terjadi untuk kebaikan? Menurutmu bagaimana? Ya bisa juga kejadian ini adalah kebaikan bagi Gendon Sadeli karena kelamin yang dimiliki itu selalu dibangga-banggakan oleh dirinya. Dibanggakan apa salah logam? Dibanggakan karena digunakan seperti itu.
Ya intinya itu semua di Gula luar ini lo mau tangan. kendali kita lah. Oh ya, saya datang Beli, ke sini beli sebenarnya rokok. ingin berdiskusi mengenai pertanyaan saya yang Ya, waktu itu. bagaimana? Saya mendapatkan jawaban lagi Apa itu? yang mungkin ini Martaji. berbeda. Banyak yang Jadi bangsa. seperti ini manusia. Saya mendapatkan jawaban. Kenapa hati kita kosong? Ya, Jawabannya gimana? jadi kita itu sebagai makhluk hidup harus bisa mengendalikan diri kita, bukan mengendalikan yang tidak bisa kita kendalikan dari luar diri kita. Nah, Itu maksudnya bagaimana? maksudnya kayak gini. Itu sama saja carilah kebahagiaan di dalam dirimu, jangan cari kebahagiaan di luar. Saya diberi contoh. Jika kau sebagai makhluk, khususnya dirimu manusia, kau sedang duduk santai di teras rumah, sedang menikmati kopi ataupun makanan, tapi tiba-tiba kepala kau kejatuhan oleh tai cicak, pasti kau akan marah dan kau akan menyalahkan, bahkan membunuh cicak itu. Dari depangan san gawe kena kos. Saru ya. Yang Pasti seperti itu kan. Kata Pasti cicak. kebanyakan Ya, manusia melakukan hal itu. Jika Tapi- itu dari kalah fisik. Yang seharusnya dilakukan itu, kau tidak perlu memikirkan ataupun mengendalikan cicak itu, karena kau tidak bisa mengendalikan cicaknya. Yang harus kau kendalikan adalah diri kita, agar kau tidak marah terhadap cicaknya. Anggap saja itu rezeki, kau bisa menerimanya dengan senang-senang. Nah itu saya masih bingung di situ tuh. Itu bagaimana kayak itu? gini berarti. anu kisingan cecek rezeki ndak semua. Yang udah yang diem dulu Jadi ya. kayak gini. Anu kisingan Berarti, cecek Bang, Nen. Kondisikan Kalau bang. dari ucapan jenengan yang saya tangkap mungkin kayak gini. Kita itu memiliki pilihan ya. Atau memilih dua pengendalian. Pengendalian ke dalam diri kita dan pengendalian di luar kita. Kita fokusnya itu kendali dengan diri kita, jangan kendali di luar kita. Lah semua orang ketahuan temen, kari dicancang, tengon, kepengen dikendalikan. Kita cara pedos apa ya? Terus bagaimana? Tapi Pak, Rika, aduh Cuma balik tanggung banget kok, Mbah. Terus nyong ngomong yang mana tadi ya? ya, tadi jenengan memberikan contoh. Ya Terkena kotoran cicak itu kan mendapatkan dua pilihan. Ya, Mengendalikan diri kita agar tidak marah, Ya wis metu atau ya. memang mengendalikan sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Apa ya tetap bisa dikendalikan? Tadi. Iya Pak. Kak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, waalaikumsalam. waalaikumsalam. Yang bisa dikendalikan kan diri kita. Ya apa sih? Nah, yang namanya juga cicak. Nah, itu kan pengendalian diri. Nah, sedangkan kita, wah, cicak ini. Itu kan pengendalian di luar diri kita. Jadi, itu semua pilihan. Mau marah-marah, apa justru memaklumi. Marah itu mengendalikan di luar kita, memaklumi itu pengendalian di dalam diri kita. Kayak gitu apa bukan menurutmu? Masuk akal enggak? Berarti sebenarnya itu kan kita dalam posisi yang sedang senang, bahagia, Ya. sedang menikmati secangkir kopi dan makanan ringan. Itu kan kita sedang bahagia. Tapi tiba-tiba kita kepalanya kejatuhan tai cicak. Kan otomatis pasti nih sebagai makhluk ataupun manusia pasti hawa amarah itu akan Ya. menggebu-gebu dan ingin membunuhnya. Tapi kalau bisa mengendalikan diri, berarti kan ngapain memarahi sesuatu yang memang tidak bisa dimarahi? Apa ya kau marahin cicak? Apa ya kau mengutuk cicak? Yang menjadi permasalahan berarti kan kita memposisikan di luar diri kita yang membuat kita marah. Nah, kalau kita tetap di posisi kita, mungkin kita tidak akan marah. Saya paham. Berarti seperti ini. Kesimpulannya, di setiap kejadian apapun yang Menimpa kita. menimpa kita, yang harus kita pikirkan itu diri kita terlebih dahulu. Ya, jangan di luar diri kita.
Karena diri kita lah yang bisa dikendalikan. Dan kita tidak bisa mengendalikan mereka yang di luar dari diri kita. Nah, ya. Ya berarti benar ya kata dari berarti mungkin jawabannya sama dari dirimu. Cuman di sini kan ada pelebaran Ya, lain gitu. meruncing. Kan kemarin kan saya mengambil jawaban bahwasanya carilah kebahagiaan di dalam dirimu, jangan di luar dirimu. Ya. Nah, kalau sekarang kendalilah dirimu, jangan mengendalikan di luar dirimu. Jika kita sudah bisa mengendalikan diri kita, tentunya kita akan merasa cuek jika kita digunjing. Maklum, mungkin lebih tepatnya maklum. Contohnya, saya digunjing sama Mbah Dangit Ya. dulu. Iya gue, sering Ya. banget gue. Sampai sekarang. Sekarang, ya digunjing sama Mbah Dangit. Saya kan tidak bisa mengendalikan Mbah Dangit agar tidak menggunjing saya. Ya. Yang bisa saya lakukan, lah ya, Mbah Dangit. Ya, Dangit. itu saya tidak bisa menghentikan apa yang Mbah Dangit lakukan. Akhirnya apa? Akhirnya memaklumi. Lagi pula kita hidup, ini penting lagi nih. Lagi pula kita hidup dituntut untuk membahagiakan banyak orang, capek kita. Ya apa tidak? Tapi kan yang saya pelajari, kita hidup di dunia ini bagaimana kita bermanfaat untuk banyak orang. Nah itu kan bermanfaat. Di sini kita membahagiakan orang, sedangkan orang itu bahagianya macam-macam. Tingkat kebahagiaan macam-macam. Nah, ada yang setengah, tapi ada yang tinggi. kita berpura-pura menjadi suatu malaikat agar mereka merasa nyaman di samping kita dan bahagia di samping kita. Kita nurutin itu, semua kita yang kosong hidupnya. Ya pasti itu. Dan Iya kita kan? juga capek karena kita tidak menjadi diri kita sendiri. Nah, maka dari itu pengendalian di luar diri kita anggap sesuatu hal yang mungkin kurang bermanfaat. Kita lebih menggali lebih dalam ke diri kita saja. Berarti kesimpulannya saya gariskan ini. Kesimpulannya satu, Apa? lapang. Lapang ya kan? Benar. Tetap Tetap lapang di situ. Karena bisa dengan adanya kita digunjing dan kita memaklumi itu kan karena kelapangan. Nah, Lapang voli pertelon. berarti lapang dengan pelebaran kata itu dalam hidup memiliki dua pilihan, pengendalian diri dan pengendalian di luar diri kita. Andai saja kita fokus saja pengendalian diri kita, jangan berfokus kepada pengendalian di luar kita, mungkin itu akan membuat kita lebih bahagia dan tenang. Ya apa tidak? Loh itu hidupnya udah tenang itu. Contohnya Lapang dada. Iya, dadanya juga. Ya, masuk akal atau tidak? masuk akal, masuk akal.